Astaga, ki omah apa gudang. Sisa-sisa semalam. Gimana Diris? Anjay. Anjay, sepatunya apa? Hei, retro cuk. Retroaktif. Retroaktif. Ki biyen sempat viral banget loh sepatu ngene. Iki pas aku kuliah iki sepatu pengen banget tak tuku. Ana sing Nanya dinggo. Kenapa? Nanya dinggo. Tak nggo gawe apa? Gede, Riz. Gede. Loh, mana sapa iki, Mbok? Mbok. 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 Barusan arisan. Kenapa itu? Matiin enggak? Matiin. Ini ki kawanan tangi turu. Ya, ini keseharian kami ya. Yang tidak menarik sebenarnya untuk diekspos. Karena di sini ada kremes, sebelah kremes ada parfum, sebelah parfum ada sabun, terus ini ada madu. Wopo iki? Iki opo meneh iki? Duwe konco kok ora jelas cari. Oh iya, aku kayak gawe kopi. Teng 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 teng. Wah, aroma air putih yang sangat semerbak. Anjay, buku. Ki arep entek apa ya? Kurang matang. Tambahin. So. Lari-lari ning males banget iki. Iki ben kaya nganu apa jenenge? Barista. Tapi ra ono kopine sih. Sing penting wae. Hari ini saya akan membuat kopi Nasgitel. Kopinya asli Temanggung, Robustane. Kopi Nasgitel itu ditemukan pada beberapa ratus tahun yang lalu, yaitu dengan mencampurkan kopi dengan gula ya. Perbandingannya 2:1. Itu kalian bisa lihat di resepnya kapal api. Nasgitel itu apa, Kak? Panas lebih kental. Panas legi tel. Ngopi kok ngopo? Sip. Anjay. Sesuk nang ngopi ki aneh ya tuh. Wah, tenan. Ada. Yuk, tadi ada di Bye. Astaga. Sisa-sisa semalam parah. So. Kotor semuanya. Bodoh. Parah pol, ampun. So. Ya wis iki lah. Bengi-bengi Kakak do mampir rumah.
ngobrol ngalor ngidul tekan jam subuh. Ngeri ra umum ngopi. Ini penemuan parfum first tuh pertama kali pisan-pisan dhewe gawe parfum, ngeracik iseng-iseng ngeracik parfum tahun 2000 piro ya, 19 nek ra salah, tahun 2019 iseng-iseng bikin parfum terus gak lanjut. Malah setelah itu sempat viral ya kadang kayak gitu tuh, dan sering kayak gitu, kita suka bikin sesuatu, kita suka ngobrolin sesuatu, inovasi, akhirnya mandek. Nah ini yang sekarang baru kita teliti, kita olah lagi. Kenapa sih dulu tuh nggak kita mulai dulu, kenapa dulu tuh kita cepat berhenti gitu. Jadi ada banyak hal yang akhirnya menampar ya setelah kita teliti dan seperti itu. Oke, sambil ngopi ya temenin ya. Enak banget. Kopi Robusta ini dari Temanggung. Dulu harganya itu cuma 10.000, 12.000 itu bentuk beras ya, bentuk beras. Kemudian kalau roasting itu mungkin sekitar di 25 ribuan. Kalau sekarang ada yang 10.000. Sekarang beras kopi Robusta itu udah mencapai 83 sampai 85. Jadi nggak ada yang 80.000, itu udah kenaikannya kacau banget. Dari tahun saya kenal kopi mungkin 2017 itu masih ada kopi harganya 12.000. Kopi beras, kopi biji hijau, green beans 12.000. Kemudian sekarang udah jadi 85.000. Wah, kacau banget nih. Yang paling kerasa tuh dulu waktu kemarin itu waktu Covid tuh. Kemudian waktu ada gagal panen di Brazil sama Vietnam. Kemudian kopi kita demand-nya itu gede, permintaan gede, supply stoknya sedikit banget. Jadi orang tuh sempat gak percaya, harga kopi sampai 35.000 mahal banget, gak mau. Kemudian sempat berapa ya, 60.000 langsung, wah kacau ini, gak bisa buat kulaan kulaan buat beli barang lagi. Setelah itu luar biasa itu dari kopi ya gitu. So ya inilah Temanggung ya. Ini saya ada di Temanggung. Jadi Temanggung itu kotanya tuh gimana ya, kotanya tuh nanggung, bisa dibilang nanggung bisa, karena tapi juga uniknya itu di sini sepi ya. Di sini sepi. Kemudian kita berada di bawah Temanggung itu ada gunung, ada 3 gunung, Sumbing, Sindoro sama Prau, itu masuk bagian Temanggung. Tapi juga separuhnya itu masuk ke Wonosobo, ada yang masuk ke Magelang. Jadi nanggung juga kan, dari gunung aja udah nanggung ya. Kemudian Temanggung juga karena di situ ada banyak gunung, otomatis kita dapat suatu berkah itu, kayak secara alami kita punya tanah yang bagus, dan hasil dari tanah itu bisa tanaman-tanaman itu kualitasnya bisa, buah-buah itu bisa bagus gitu. Makanya di sini Temanggung itu suka ditanami tanaman tembakau. Jadi kalau kalian main ke Temanggung, kemudian main ke daerah gunung ke atas, itu cukup gersang. Di atas itu cukup gersang karena banyak sekali tanaman tembakau. Saya pernah temen
dari Cirebon sama Semarang itu main ke Temanggung karena dia belum pernah ke sini. Kemudian saya ajak mereka untuk naik gunung ya, walaupun nggak di puncak ya, tapi kita naik aja yang bisa dijelajahi dengan sepeda motor. Itu bisa mainframe rak. Oke. Dan mereka, ini menariknya adalah respon mereka itu di luar dugaan saya, karena mereka bilang, loh sini kok gunung tapi panas itu. Oh ya oke. Lah emangnya kenapa gitu? Apa yang salah? Ternyata kemudian mereka bilang, kalau gunung itu kan dingin mas gitu. Dingin mas. Pohonnya juga banyak. Oh dari situ saya baru ternyata di sini tuh pohonnya dikit banget. Jadi kayak di kaki gunungnya kayak separuh. Ini misal gunung segitiga itu separuhnya tuh udah nggak ada pohon karena ada tanaman tembakau. Nah, kenapa ada tanaman tembakau tapi nggak ada pohon? Jadi tanaman tembakau itu dia nggak bisa hidup dengan ada naungan. Jadi dia harus langsung kena cahaya langsung. Dia nggak bisa memunculkan kualitas bagus dengan ada banyak naungan, makanya pohonnya nggak ada di sini. Ya macam-macam sih, ada beberapa isu soal tembakau juga, isu lingkungan dengan penanaman tembakau itu karena tidak ada peremajaan dan lain sebagainya. Kemudian sekarang alhamdulillah ada kopi itu, kopi populer. Dulu juga ada kopi sebenarnya, kopi arabica, panduan pemerintah, lini S sama Katura, jadi mix, di atas itu mix. Sekarang syukur sih karena kopi mulai populer, jadi istilahnya di gunung itu ada peremajaan tanah, karena di sana tanah kan udah jenuh banget ditanamin tembakau terus. Kemudian sekarang udah mulai ada naungan, walaupun dikit-dikit tapi lumayan lah. Maksudnya itu oke lah, menurut saya oke. Saya suka nih sama kopi. Tapi harganya enggak, aduh. Tapi ya nggak masalah sih, karena kopi tiap hari kita minum. Mau brand kapal api, mau brand apa? Kapal api salah satu brand the best itu. Tidak ada artinya. Ada yang setuju, ada yang enggak. Ya, oke. Tapi menurut saya kapal api itu the best. Ya Allah, enak banget nih kopi. Kopinya bang ya? Yoi. Cek ngelinting ah. Sap. Sini tembakau. Oke, mungkin ada yang belum pernah ngobrol ya kita, dan mungkin penasaran atau mungkin penasaran sama tembakau. Anchor nih nggak tahu nih rokok punya temen nih, rokok apaan? Ya kalau di sini saya ini sih, ini tembakau untuk linting ini. Nah, lihat nih. Ini tembakau beda tempat, warnanya udah beda, nanti rasanya juga beda. Ini adik sepupu saya yang tadi barusan mandi ini kenapa angker ini buang belum mandi. Oh belum mandi, ngising mandi. Udah pup. Ngomong-ngomong soal pup, karena di sini selalu ada yang bisa dibahas ya. Ternyata pup itu bisa menjadi indikator kesehatan kita. Kesehatan usus, cintailah ususmu tiap hari gitu. Aku cinta pada ususmu.
Aku cinta kamu, kenapa kamu cinta aku? Karena aku suka sama ususmu. Ya, itu bisa di search istilahnya apa. Dari hal-hal yang sepele itu sebenarnya ada suatu tanda-tanda buat kita pelajari gitu ya. Dan itu saya juga masih belajar melihat tanda-tanda itu. Ya kadang memang kalau sama perempuan susah nyari tanda-tandanya juga. Lanjut ke tembakau. Anjay, vape. Wih, lagu besar. Fish. Fish. Oh, Fish karo India iki padha rata. Ya wonge sing nyanyi foto. Si nyanyi padha. Oh. Tapi aku seneng ki India. Tapi aku luwih seneng India ya. Niki kaya luwih gelap ngono kae. Luwih dark. Ono metale lho. Permetalan. Iya, visi. Itu. So sekarang ngelinting dulu ya. Main ritual pagi itu harus ada kopi dan juga ada lintingan. Untuk saya seperti itu ya. Walaupun tadi ya memang udah minum air putih. Kadang ya enggak minum air putih juga. Jadi kalau ngomongin kesehatan saya bukan ahlinya. Walaupun tahu-tahu dikit. Tapi biasanya kalau udah ngerasa nggak sehat, nah itu baru nyari-nyari yang namanya obat. Tapi kalau obat pun ya saya sedikit ini juga nggak suka juga. Obat kayak misal paracetamol gitu. Kan kalau anjuran dokter kan 1 kapsul tuh. Saya biasanya pakai separuh aja. Jadi nggak suka aku ke apa namanya? Ketergantungan dengan obat. Aku ketergantungannya sama-sama. Ya, seperti itulah. Oke. Nice. Minggu ini saya mau ngerjain strategi branding dan juga developing untuk brand merek sambal. Itu punya yang tadi itu sepupu saya ya. Jadi sambelnya mesti pedas, itu nggak usah diomongin. Sambal pedas nggak usah diomongin, tapi warnanya dia beda. Kemudian dia lebih banyak, kalian bisa nemu itu awal kalinya di Madura ya. Terus ini kita memikirkan bagaimana nanti brand ini akan berjalan dan akan dikenal oleh banyak orang gitu. Dan mudah-mudahan konsumen bisa suka semua dan apresiasi dari konsumen tuh banyak gitu. Pengennya kan seperti itu, harapannya seperti itu ya. Jadi banyak sekali tantangan karena sebagai seseorang yang belum pernah jualan dan pengen bisa jadi viral harus memikirkan banyak hal kayak
ini pasar gimana, oke enggak, masuknya ke pasar gimana caranya gitu kan. Terus ini sambal nih bukan khas kita, tapi kita punya brand yang bikin ini khas gitu. Brandnya khas, sambalnya Madura gitu. Ya seperti itulah. Mungkin yang lihat video ini bisa ikut komentar untuk memberikan masukan juga sih, nggak apa, kita saling kenal aja ya, kita saling kenal aja. Dan konten ini memang video ini saya rekam untuk salah satunya penelitian juga, yang kedua memang saya ingin menjalin network aja buat kalian yang lihat. Ya gitulah, kayak biasa kita di sini tuh punya teman kan, kenalan sama orang terus jadi teman, itu kan biasa ya. Cuma sekarang kan network atau jaringan itu kita udah terhubung dengan orang global. Orang global istilahnya tuh semua tetanggaan gitu kan. Dan semuanya bisa jadi teman dan bisa jadi musuh. Tapi bodo amat sih kalau musuh sih, paling nggak suka. Ya apalagi yang ditakutin, paling kan nggak suka. Kalau musuh kayak gitu. Kalau dibunuh ya paling mati. Sayanya maksudnya. Oke gitu ya. Terus ya itu, saya dari rekaman ini juga berpikir seperti itu, gimana saya bisa dapat teman yang banyak, gimana kita bisa saling berkomunikasi ya. Dan potensi untuk mendapatkan teman banyak itu sekarang lebih cepat, jaringan cepat. Ya seperti itu. Dan ternyata di depan kamera itu cukup capek juga. Kalau saya sebelumnya pernah coba live Shopee itu nggak kuat aku kalau lebih dari 1 jam. Live Shopee ada itu jualan sepatu kayak tadi itu, sama temanku namanya Haris yang tadi mau lari-lari. Dia kan sepatunya kayak branded gitu ya. Tapi dapatnya kita dapat barang bagus, kemudian harganya oke punya, harganya temen banget. Harganya temen banget, ini menarik, harganya temen banget. Ya ini nih, gimana aku malah ketemuan serius. Konsepnya memang nengone. Aku mau lanjut ke sana aja. Konsepnya emang nih ngene analog ini pertemanan. Kita ngasih sesuatu ketika temen itu beli, kita ngasih sesuatu lebih. Ya benar, aku setuju, gift card, packingnya api. Iku karena ketika orang dapat itu mesti berkesan kan. Berkesan dan gak enak ke lain hati. Hai. Ya ini pakai kamera belakang saya nggak tahu ini in frame atau enggak, tapi ya kira-kira segini in frame lah. In frame. Terus konten kayak gini nih, belakang panggung kayak gini nih, aku mau posting di YouTube aja. Kalau yang lain-lain saya juga bikin saya punya aktivitas kreatif saya posting di TikTok. Aktivitas kreatif bisnis TikTok, nanti ini saya risetnya di situ. Saya coba baru pengen cari tahu sih kayak apa sih teman-teman itu suka dengan suatu produk
bisa mulai suka dengan produk. Banyak sekali yang saya pikirin waktu itu, kayak bagaimana pemahaman manusia. Kemudian kan kalau saya mau create sesuatu harus mengikuti alur itu step by stepnya dan sebagainya. Kemudian sekarang ada namanya fenomena, sebenarnya banyak banget sih. Tapi ini yang menarik sekarang itu ada namanya fenomena parasosial. Parasosial itu terjadi ketika jadi gini, kenapa brand bisa dikenal dan brand tidak bisa, brand walaupun bagus dia tidak dikenal. Itu kalau sekarang network yang cepat ini, jaringan yang rapat dan cepat tuh, ngeri populasinya gitu ya. Itu ada brand yang dikenal dan gak dikenal. Sekarang itu ternyata ada parasosial gitu. Ada sekarang tuh fenomenanya kayak gitu. Jadi personal branding itu lebih kuat dibanding branding itu daripada branding perusahaan. Oh ini kalau dulu oh ini yang bikin kapal api, oh ini apa gitu. Tapi kalau sekarang personal branding itu kuat banget. King Abdi gitu kan. Nah ini menariknya karena saya baru-baru ini lebih seneng ngelihat kontennya King Abdi, dari makannya yang gitu bisa iya itu kan. Dan setelah, jadi saya tertariknya dia karena pertama kali saya cuma scroll gitu, ini keren. Terus berapa minggu lihat dia di kontennya orang lain. Kemudian lihat dia lagi di mana, itu kayak dari seminggu, kemudian 2 hari, kemudian 3 hari, kemudian 1 hari itu. Habis itu 2 hari itu jadi kepo. Wah, lihat Ngabdi udah sama Ivan Gunawan, udah apa gitu. Jadi ini para sosial tuh kayak gitu, maksudnya cross platform. Kita kayak misal ketemu orang baru pertama kali ketemu pasti kita lupa. Tapi kalau ini ketemu orang, kenalan sama orang, kemudian besoknya ketemu di jalan, lu ya gitu. Habis itu ketemu lagi di kafe gitu misalnya, itu pasti orang langsung nyantel dan langsung jadi teman. Nah ternyata kalau menurut saya itu brand itu ternyata seperti itu juga. Kita membangun personal brand, kemudian menggunakan efek itu. Jadi kita lintas platform dan kita ketemu viewer di berbagai macam media gitu dan berbagai macam pertemuan gitu. Nah ini yang sedang saya pikirkan dan saya pengen coba gimana nanti di sambal bebek Beni. Jadi nanti ini strateginya ada, saya ada di di Instagram, kemudian kita coba develop di TikTok, kemudian kita etalasenya juga ada di Shopee dan Tokped. Kemudian nanti untuk YouTube kita coba juga behind the scene dan lain sebagainya. Buat kalian kalau pengen kenal sama produk yang kami develop, itu bisa cek di situ. Jadi bisa diikutin lah gimana nanti hasilnya, gimana nanti grundel-grundelnya itu bisa diikutin. Jadi karena kalau namanya usaha itu ngeri sih. Usaha itu nggak gampang, apalagi makanan itu nggak gampang, bener tuh kayak Ngabdi bilang itu, ngeri emang, susah. Dan saya termasuk orang yang kena covid itu, waktu itu efek covid itu udah habis baru mau naik habis covid. Dan juga banyak sekali sebelumnya karena jadi seorang entrepreneur itu saya yakin mereka yang menjadi entrepreneur pasti merasakan hal yang gak enak, sangat tidak enak.
dan tidak nyaman. Lebih enak kalau jadi pegawai, wis tenan. Saya pernah jadi pegawai dan saya pernah bangun usaha dan sekarang sedang mendevelop usaha punya saudara. Dan saya juga punya brand karena saya suka aktivitas kreatif, jadi saya nggak pengen menghilangkan dalam keseharian saya itu aktivitas kreatif, karena itu yang menurut saya itu yang bikin saya ini semangat tiap hari gitu. Saya punya aktivitas macam-macam, yaitu aktivitas kreatif. Alhamdulillah dapat aktivitas kerohanian, kemudian aktivitas istirahat. Istirahat lumayan, kalau istirahat lebih banyak balas dendam, dan juga aktivitas untuk manajemen untuk review yang yang ada di dalam pikiran dan pengembangan diri juga. Itu yang menurut saya itu yang sementara ini harus saya bangun. Aktivitas sosial juga ada, karena kalau di sini ini rumah kami. Saya bilang rumah kami karena pintu ini nggak pernah saya kunci kalau saya di dalam. Terus dan teman-teman terserah mau ke sini main, kemudian bikin kopi bla 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 bla, terserah dan senang. Nah itu untuk aktivitas sosial saya udah terpenuhi sebenarnya dari tempat ini, tempat yang terbuka itu. Aktivitas sosial ternyata itu udah datang sendiri dan terpenuhi gitu. Tapi ada kelemahan ketika kita membuka pintu kepada publik gitu ya. Itu aktivitas privat ini yang agak susah, harus kemana ini perginya gitu. Kalau nggak mampir ke warung kopi angkringan punya Ricky, itu juga teman juga. Jadi dari perkenalan di sini kita dapat teman gitu. Dia punya angkringan, jadi saya pikir karena kita sama-sama jualan ya kita saling support aja, teman sama teman kan. Seperti itu, banyak banget yang bisa diobrolin dan saya senang ngobrol sebenarnya. Walaupun awkward, awal-awal saya nggak bisa ngomong sama orang, tapi akhirnya karena ada beberapa masalah dan aku harus bisa ngomong gitu. Ya bisa dilihat, makanya saya agak belibet. Ini karena dari kecil jarang ngomong, saya nggak percaya gitu kan, jarang ngobrol lah. Ya itu ada, saya pikir it's time to go. Karena hari ini harus sarapan, harus ya macam-macam itu kita develop lagi. Tapi ya terima kasih kalau kalian udah nyantel di video ini, nonton dan lain sebagainya. Kalian ngikutin apa yang saya lakuin. So terima kasih. Lanjut saya akan ke kopi selanjutnya ya. Kalau ada orang lagi ditinggal ngobrol langsung tunduk semua. Ini nanti kita bisa ngobrolin soal ini. Sembarang.